Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Cerita lucu Abu Nawas kali ini bermula dari seorang menteri istana yang mempunyai anak suka menabur rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaan itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak? Baik siang maupun malam, si anak terus menabur rebana. Perilaku ini tentu saja membuat orang tuanya resah setiap malam. Saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabur rebana. Ia akan berhenti manakala sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari, ketika suasana terik matahari yang panas, si anak menabur rebana tanpa henti, dikarenakan sudah tidak tahan dengan perilakunya. Sang ayah yang seorang menteri coba menasihati, tapi si anak tidak peduli. Ini membuat ayahnya emosi, lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pekerja rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabur rebananya tanpa henti. Suatu ketika salah satu pekerja menghadap Tuan Menteri, "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar?" Kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasihati kepada si anak bahwa jika terus menabur rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil. Dia tidak menghiraukan nasihat tersebut. Dikarenakan usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib kedua. Tapi tabib kedua mengatakan bahwa menabur rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan, maka dipanggillah tabib ketiga. "Hamba perhatikan, anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya?" tanya Tuan Menteri. "Biarkan anak Tuan menabur rebana sesuka hati. Agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya Tuan Menteri memanggil tabib keempat. Sang tabib membawakan buku berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya memilih kembali menabur rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib kelima. Meskipun membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahan. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya itu. Sampai akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. Maka, pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang dialami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan, apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" Kata Tuan Menteri balik bertanya, "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memerhatikan si anak yang tengah asyik menabur rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabur rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak.
Benarkah? Aku jadi penasaran ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu kongkel isinya, balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Dia langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah diri sendiri. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.